Negara dan civil society. Dalam kehidupan sehari-hari, negara adalah sebuah realitas politik yang nyaris kita terima sebagai sesuatu yang given. Kecenderungan ini terjadi karena negara hadir dan dialami setiap hari, seakan berada di luar kesadaran manusia. Dalam kesadaran individual, negara baru dirasakan manakala dengan kekuasaan, bahwa ada sebuah realitas kekuasaan di luar dirinya yang berada pada atmosfer publik, namun ternyata cukup berpengaruh terhadap kehidupannya sehari-hari. Dan Angels yang menyatakan bahwa antara negara dan masyarakat sipil merupakan antitesis. Lebih jelasnya, bahwa negara merupakan elemen subordinate di mana masyarakat sipil adalah elemen yang menentukan. Dengan kata lain, Marx secara jelas meletakkan negara di bawah masyarakat sipil dan adalah masyarakat sipil yang menentukan negara dan membentuk organisasi dan tujuan dari negara dalam kesesuaian dengan hubungan produksi material pada tahapan tertentu dari perkembangan kapitalis. Hubungan negara masyarakat sipil. Sebagaimana diuraikan di atas, salah satu konsepsi yang mengulas tentang relasi negara dan civil society adalah konsepsi yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci terkait dengan relasi negara masyarakat sipil. Sebagaimana layaknya dalam bagian lain di Prison Notebooks, Gramsci sibuk berpolemik dengan pemikir sebelum maupun sejamannya. Menurut Justinus Prastowo, pertanyaan Gramsci tersebut di atas dilatar belakangi refleksi mendalam terhadap situasi dan kondisi di zamannya. Ia hidup di belahan selatan Italia, daerah pedesaan agraris yang secara ekonomi tergolong miskin dan secara kultural menjadi subordinat dari Italia Utara. State contrast with civil society. Gagasan dari civil society Gramsci diambil dari Hegel dan tentu saja Marx, namun berbeda dengan keduanya. Gramsci membedakan antara civil society dan political society dan menempatkan keduanya dalam superstruktur. State encompasses civil society. Gramsci tidak meletakkan hegemoni hanya pada civil society saja, melainkan juga pada state atau political society juga menjalankan fungsi hegemoni. Ia mengadopsi pandangan Krauss mengenai ethical state. Gramsci mencontohkan bidang edukasi yang dijalankan negara. State is identical with civil society. Pada versi ini, state sekaligus terdiri dari political society dan civil society. Menurut Gramsci dalam Prastowo, negara tidak hanya dipahami sebagai aparatus pemerintah, melainkan juga sebagai aparatus privat dari hegemoni atau civil society. Teori hegemoni dan relasi negara. Masyarakat sipil hegemoni apabila dirunut dari akar kata berasal dari kata hegesta. Hegemoni berarti memimpin, kepemimpinan, kekuasaan yang melebihi kekuasaan yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pengertian tradisionalnya, hegemoni diartikan sebagai sistem kekuasaan atau dominasi politik. Istilah ini dalam tradisi Marxisme diperluas ke arah pengertian hubungan kekuasaan di antara kelas-kelas sosial, khususnya kelas yang berkuasa. Civil society dan pembangunan politik. Peningkatan kualitas masyarakat menuju masyarakat demokratis membutuhkan ada pendidikan politik terhadap masyarakat secara tepat. Proses pendidikan politik atau disebut pula pembangunan politik tidak cukup hanya mengandalkan proses pendidikan politik yang dilaksanakan pemerintah atau mengandalkan agenda politik
dari kalangan elit. Pembangunan politik memang bukan hanya jeripayah elit politik semata, tetapi hasil dan partisipasi masyarakat sipil sebagai agen perubah. Civil society sebagai prasyarat demokrasi. Salah satu prasyarat terbentuknya suatu tatanan kehidupan politik yang demokratis adalah tersedianya kondisi di mana terdapat perimbangan kekuasaan antara entitas negara dan civil society. Dalam kondisi yang demikian, diandaikan adanya jaminan negara terhadap hak-hak sipil warga negara.